touch, I could with just one touch, I could feel my body giving. Jadi Jiwasraya ini merupakan perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia. Dia berdiri sejak dari tahun 1859. Secara formal, perusahaan ini menerapkan sistem pengawasan dan pelaporan sesuai prinsip tata kelola GCG. Tapi pada praktiknya terjadi masalah besar, yaitu pada tahun 2015 hingga 2018, Jiwasraya memasarkan produk GS Saving Plan dengan janji akan pengembalian investasi tinggi, bahkan lebih tinggi dari bunga deposito. Tentu juga produk ini menarik banyak sekali nasabah kan. Nah, pada tahun 2018 mulai muncul masalah likuiditas. Jiwasraya tak mampu membayar klaim GS Saving Plan sekitar 802 miliar rupiah yang jatuh tempo. Selanjutnya, defisit klaim terus membesar. Jumlah tunggakan mencapai puluhan triliun rupiah hingga menyebabkan perusahaan mengalami negatif equity dan gagal bayar besar-besaran. Dalam kasus PT Jiwasraya, transparansi sebagai prinsip utama PCG tidak dilakukan dengan baik. Jiwasraya gagal melakukan sikap terbuka terhadap laporan kesehatan keuangan yang ada di perusahaan. Perusahaan ini melakukan window dressing, seperti menutupi laporan keuangan, memanipulasi laporan keuangan, menunda laporan kerugian investasi untuk menutupi segala kerugian besar yang ada di perusahaan. Sehingga publik dan nasabah tidak tahu bagaimana kondisi real sebuah produk GS Saving Plan tersebut. Accountability. Dalam kasus Jiwasraya, prinsip accountability sama sekali tidak berjalan akibat adanya rekayasa laporan keuangan, sistem kontrol internal hanya sekedar formalitas, dan dana perusahaan juga diinvestasikan ke dalam saham berisiko tinggi. Akibatnya, perusahaan gagal menjalankan standar tata kelola yang akhirnya berujung pada kekacauan yang merugikan negara serta memicu gagal bayar klaim nasabah hingga 12,4 triliun. Responsibility atau pertanggungjawaban. Perusahaan melanggar prinsip kepatuhan regulasi asuransi yang sehat. Pengelolaan dana tidak dilakukan dengan kehati-hatian dan melanggar aturan yang ditetapkan oleh regulator sehingga membuat masyarakat luas rugi. Dalam PT Jiwasraya, independensi dalam pengambilan keputusan investasi belum sepenuhnya terwujud. Masih terdapat intervensi dan benturan kepentingan yang memengaruhi arah kebijakan perusahaan. Akibatnya, pengelolaan aset tidak dilakukan secara profesional dan mandiri, melainkan dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok daripada kepentingan perusahaan secara keseluruhan. Fairness. Jiwasraya gagal memenuhi hak-hak nasabah secara adil. Penundaan pembayaran klaim atau default menunjukkan ketidakmampuan perusahaan memperlakukan pemegang polis sebagai pemangku kepentingan utama yang haknya harus diprioritaskan dan dilindungi. Kasus Jiwasraya menunjukkan bahwa lemahnya implementasi prinsip tarif dalam corporate governance dapat menyebabkan krisis keuangan, hilangnya kepercayaan publik, serta kerugian bagi pemangku kepentingan. Secara teori, perusahaan memang mengikuti tata kelola, namun dalam praktiknya, perusahaan menyimpang dalam struktural pengawasan, pelaporan, dan manajemen risiko. Oleh karena itu, corporate governance bukan hanya tentang regulasi dan dokumen formal, tetapi juga tentang integritas, pengawasan efektif, serta budaya etis dalam organisasi.